ya. Iya, kalau kelompok itu kan gitu memang ya, Kak, ya? memang prakteknya kan ada yang kelompok Kak. Cuma kan iya, untuk betul. pengujiannya kan memang harus individu. Iya, Ya, jadi yang sesuai dengan kemampuannya. sesuai dengan kemampuan ya Kak ya. Nah, itu. Orang baru bangun, kamu udah harus berjalan. Orang baru berjalan, kamu udah harus berlari. Orang berlari, kamu udah sampai garis finish. Wah, itu dia. Salam Pramuka. Halo teman-teman sekalian, kita sekarang berada di Skipo on Podcast. Hari ini bareng dengan saya, Kak Wiwi, dan saya tentunya tidak sendiri. Saya ditemani oleh adik saya yang paling ganteng di seluruh Skipo, yaitu Kak Catur. Halo Kak Catur, apa namanya? Kabar Kak Catur selama ini? Ya, alhamdulillah sehat. Jadi saya dapat informasi dari adik-adik bahwa Kak udah kebelet nih mau masuk gitu. Makanya udah jenuh di rumah. Iya, udah pada jenuh ya Kak Catur ya. Karena udah 2 tahun hampir berlalu ya Kak Corona ini ya gitu. Mungkin adik-adik juga kangen pengen tatap muka langsung dengan teman-temannya satu kelas pun, bahkan ada yang tidak kenal loh Kak. Iya. Dan banyak yang tidak mengenal satu teman kelasnya itu siapa Nah, itu. itu yang menjadi masalah. Iya. Lalu Kak Catur masih sibuk ngapain nih? Ada waktu-waktu tersendiri gitu. Ketika kita harus masuk kantor, ketika kita harus WFH gitu. Terus ketika kita harus beraktivitas di rumah itu sudah terbagi-bagi. Yang jelas waktu terbanyak sih kita di rumah. Iya. Dan kita kan termasuk di kependidikan juga. Jadi kita harus standby 24 jam sih. Iya, betul. Dan biasanya nih Kak Catur, biasanya tuh kalau yang jadi moderator tuh cewek cantik gitu. Tapi saya tuh tadi mengharapkan itu yang sesuatu yang fresh gitu loh Kak. Waduh, Kak Catur ini namanya membuat saya down ini. Oh, iya. Ya tadi kan saya mengharapkan kan, oh ini pasti tadi moderatornya luar biasa gitu. Gitu. Fresh gitu ya. Ternyata lebih dari fresh. Gitu. Ternyata Mbak EDW. Gitu. Gitu ya. Jadi teman-teman sekalian perlu diketahui kalau Kak Catur ini adalah pembantu pembina pramuka gugus depan 107 di Pangkalan SMK Negeri 1 Ponjong sejak tahun 2016 gitu ya Kak ya? Gitu. 2016. Selain itu Kak Catur ini adalah kiprahnya di dalam pramuka tidak diragukan lagi. Dia adalah pramuka apakah Garuda pertama yang di Kuartir cabang Gunung Kidul. Dulu waktu Kak Catur pelantikan itu saya pernah lihat korannya gitu Kak, luar biasa. Nama Skipo itu naik daun pada waktu itu, gitu luar biasa. Kak Catur, selama kegiatan pandemi ini kesibukan Kak Catur ngapain aja sih? Aktivitas kita daring semua. Jadi mulai dari pelayanan, kemudian juga, dan sekarang saya juga masih sibuk di kebetulan untuk persiapan Hari Pramuka ke-60 Kak. Jadi kan kebetulan juga untuk 60 tahun Pramuka itu kan kita fokuskan di kuartir daerah DIY. Dan ini saya tergabung di Pusat Pengembangan Jurnalistik dan Sistem Informasi Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan ini teman-teman dari Pusbangjus Info itu persiapan untuk Hari Pramuka ke-60 yang jelas lewat daring juga Kak. Gitu ya, luar biasa ya. Sekalipun kita dibatasi oleh gerak yang sangat sempit gitu ya Kak Catur, tidak bisa bertatap muka, tapi kegiatan Kak Catur di saat pandemi ini luar biasa. Sibuk juga rupanya ya. Ya, tidak jauh beda sih Kak. Jadi kalau kita berbicara soal pandemi ini kan memang segala sesuatunya kan memang agak berhenti gitu, jadi agak melamban dari segi sektor ekonomi, dari segi sektor pendidikan itu, apalagi kan pendidikan Kak Wiwi sendiri kan juga guru juga merasakan gitu ya. Jadi ya seperti ini Kak. Jadi kita nggak bisa memang harus memaksakan produktif. Kita memang harus produktif di rumah, entah kita punya gadget atau kita punya perangkat untuk menunjang gitu Kak. Jadi sebisa mungkin kita produktif di rumah. Gitu. Iya, itulah adik-adik kesibukan Kak Catur yang sangat luar biasa. Dan sekarang kita akan ada pertanyaan, mumpung Kak Catur ada di sini, ada pertanyaan soal SKU ini Kak. SKU ini Kak, biasanya itu kalau yang selama ini saya lihat, seseorang untuk mencapai SKU itu luar biasa loh Kak. Satu simbol aja gitu, mungkin prosesnya panjang gitu, dan harus ada ada latihan atau mungkin kegiatan-kegiatan yang asik banget gitu loh Kak. Tapi pada saat masa pandemi seperti ini kan kita terbatas Kak. Untuk mencapai SKU itu kira-kira bagaimana Kak? Baik,
masuk ke SKU ya Kak. Jadi yang ditanyakan tadi soal SKU. Jadi SKU itu adalah syarat kecakapan umum. Jadi ini saya sudah bawa sendiri. Jadi SKU itu bunyinya seperti ini. Soalnya di dalam SKU ini ada beberapa syarat-syarat yang harus ditempuh untuk mencapai golongan tertentu Kak. Jadi di SKU penegak itu kan ada 2 golongan. Ada golongan SKU penegak bantara dan penegak laksana. Untuk bantara itu kan yang paling awal, kemudian untuk laksana itu golongan yang kedua. Gitu. Jadi untuk cara penyelesaian SKU sendiri pun juga bermacam-macam Kak gitu. Apalagi kan dalam kondisi pandemi seperti ini gitu. Kita tidak bisa memaksakan peserta didik untuk masuk ke sekolah gitu. Tidak bisa memaksa ke sekolah, kemudian kita tidak bisa memaksa harus ini itu gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita adakan kayak daring gitu ya Kak. Dari Zoom meeting kita bisa menggunakan video conference atau kita menggunakan Meet atau Google Meet gitu ya. Jadi terus kemudian untuk penyelesaian SKU sendiri pun kita memang yang saya temukan di akhir-akhir ini sebagai seorang pramuka di ya minimal di lingkungan sinilah, itu untuk penyelesaian SKU itu memang ada yang cuma asal tanda tangan gitu. Jadi itu menjadi momok Kak. Jadi yang menjadi khawatiran pembina itu ketika kita hanya asal tanda tangan saja, itu nanti efeknya itu ke depan Kak. Gitu loh. Jadi misalnya saya ambil contoh di materi SKU ini, ketika kita mengisi SKU ya mungkin nanti adik-adik yang menyaksikan podcast ini nanti mungkin akan tahu gitu. Jadi di dalam SKU ini itu ada beberapa poin-poin yang harus diselesaikan untuk mencapai golongan bantara atau kita kan gitu masuk ya, ke bantara dulu. Jadi SKU-nya kira-kira harus diisi semua penuh ya Kak gitu ya. Memang untuk mencapai ke tingkat yang atas lagi itu harus penuh terisi semua gitu ya Kak. Harus penuh terisi penuh. Jadi kemarin tuh ada rumor atau ada istilahnya saya pernah tahu gitu. Jadi ada yang cuma SKU-nya 80% terisi. Jadi ada 2 atau 3 yang belum terisi, dia udah dilantik jadi bantara. Gitu. Dan bahkan satu sekolah pun dilantik bareng-bareng. Nah, gitu. itu menyalahi apa ya? Aturan mungkin Kak ya? Sebetulnya mungkin dari Gus Depannya atau apa saya nggak tahu. Yang jelas dari aturan yang saya baca itu dari pengujian SKU itu kan memang harus sendiri. Dan untuk teknik pelantikannya itu kan memang harus individu-individu Kak, jadi per individu gitu. Gitu ya, nggak boleh kelompok gitu ya. Iya, kalau kelompok itu kan gitu memang prakteknya kan ada yang kelompok Kak. Cuma kan untuk pengujiannya kan memang harus individu. Iya, tapi untuk ini Kak, itu kan banyak tanda tangan yang harus dicapai oleh siapa gitu ya Kak ya, yang sesuai dengan apa namanya Kak, kompetensinya gitu ya. Itu selama pandemi seperti ini apakah mungkin Kak untuk misalkan satu siswa untuk keagamaan spiritual ini Kak ya, untuk meminta tanda tangan oleh misalkan guru agama Islam atau ustadz atau seperti apa, apakah ini memungkinkan Kak untuk mereka bertemu, adik-adik kita bertemu untuk meminta tanda tangan gitu Kak? Oke, jadi dalam masa pandemi ini kan kita dituntut juga peserta didik juga harus kalau mau menaik ke tingkat kebantaran memang harus ngisi Kak. Memang kewajibannya memang harus mengisi gitu. Cuma kan Kak ini kan dalam masa pandemi seperti ini, itu kita harus gimana gitu. Jadi untuk teknik sendiri ada tipsnya sendiri. Itu di dalam misalnya kita ambil ada siswa A, peserta didik A gitu. Misalnya saya aja. Saya itu calon penegak yang mau mengisi SKU. Misalnya saya ambil satu contoh, dapat menjelaskan makna rukun iman dan rukun Islam dalam Islam gitu. Iya Kak ini Kak. Jadi saya memang kalau misalnya pembina itu belum berkompeten atau misalnya kurang sreg dengan materinya itu, untuk yang saya itu bisa menguji kepada satu ustadz atau kepada seorang yang berkompeten pada bidang itu. Nah, kemudian seseorang yang menguji itu tadi itu nanti akan mengeluarkan kayak surat. Jadi kayak surat keterangan bahwasanya saya atau siswa itu yang ujian kepada yang berkompeten tadi itu lulus. Itu lulus. Nah, apabila terus nanti untuk buktinya itu gimana? Bukti itu nanti bisa difotokan, kemudian bisa dikirim kepada pembina. Nah, apabila pembina itu kurang istilahnya kalau bahasa Jawanya kurang marem ya kayak gitu. Karena kan itu nggak bisa menguji sendiri. Nah, untuk pembina tersebut atau peserta didik itu bisa
janjian dengan video conference, Oh, video gitu, call gitu ya. iya. Terus bisa ujian atau bisa ditanya kepada pembina. Seperti ini. Coba ujiannya bagaimana? Dijelaskan. Oh gitu ya Kak ya, dijelaskan itu ya Kak Iya. ujiannya seperti apa. Yang jelas kan dari masa pandemi ini kan kita juga menuntut daring toh Kak. Iya. Jadi lebih banyak daring, kita minimalisir kerumunan, minimalisir Iya. seperti itu. Iya gitu tadi bahwa adakah strategi khusus Kak dari pencapaian SKU ini? Ya, untuk tips sendiri untuk mencapai SKU itu pun nanti tergantung pada peserta didik Kak. Oh gitu. Jadi peserta didik itu yang pertama kalau dia itu pengen usaha, dia mau menyelesaikan SKU, memang dia harus dengan usahanya sendiri. Oh gitu. Gitu. Harus punya minat Ya, benar-benar dari hatinya ya jadi Kak ya. dari hatinya, terus minatnya, kemudian mentalnya, dan yang lainnya itu harus siap. Gitu. Oh iya. Yang jelas tidak lupa materi. Oh gitu Tidak lupa Kak. dengan materi. Nah, tipsnya sendiri itu silakan diisi yang sekiranya yang dilakukan di kehidupan sehari-hari Kak. Iya. Misalnya, ini saya ambil satu contoh. Ini telah aktif kerja bakti di masyarakat. Oh gitu Nah, Kak. ini kan di dalam SKU ini kan syaratnya untuk Iya. menempuh atau untuk mendapat tanda tangan SKU Bantara itu kan telah aktif kerja bakti di masyarakat Iya. minimal 2 kali. Oh. Nah, apabila dalam waktu 2 minggu bisa melaksanakan kerja bakti, itu kan dua kali ya itu, otomatis 2 dia udah kali. dapat tanda tangan. Oh gitu ya Kak ya. Iya. Oh gitu. Itu nanti berupa laporan Kak ya. Kak saya sudah melakukan kerja bakti seperti itu ya Kak ya. Yang jelas kalau ada bukti otentik seperti bukti foto atau surat keterangan tadi itu lebih bagus Kak. Oh gitu Kak ya. Tapi saya jamin kalau peserta didik itu kalau kerja bakti ya pasti. Iya pasti. Ya, kerja bakti kemudian apalagi ini ya. Toleransi. Karena Toleransi. kan iya. Contohnya apa Kak toleransi ini? Kalau toleransi Layat itu kan mungkin? ya mungkin Pergi seperti itu juga. layat. Kemudian apa ya? Intinya itu menghargai sama umat. Oh gitu. Jadi ketika kita berbeda agama gitu kan kita harus saling menghormati, Iya. kita harus tetap bersaudara, Bhinneka Tunggal Ika seperti itu. Iya. Ini Kak satu lagi nih Kak. Kalau melihat kalau dulu kita tatap muka Kak, secara jalan, secara baris berbaris itu bisa dilihat karakter siswanya seperti apa gitu Kak. Tapi dalam pandemi ini, bisakah kita melihat karakter siswa Kak? Kalau dari saya sendiri memang jujur belum bisa Kak. Soalnya kan ya perlu diketahui lah, kan saya juga di lapangan terus gitu. Jadi saya juga tahu lah Kak, anak-anak itu kalau di lapangan seperti apa. Cuma kalau dalam pandemi seperti ini ya sulit ya agak Kak, susah sih Kak. mengukur karakter siswa mengukur karakter itu siswa. sulit Kita sekali. kan nggak tahu kalau di daring itu dia seperti ini, tapi ketika di langsung seperti apa gitu kan memang agak susah Kak. Tapi tetap berusaha sih Kak. Enggak, Iya. tetap berusaha. Iya, ya gitu. Tadi adik-adik ya untuk ujian SKU sudah dijelaskan oleh Kak Catur bahwa ada proses, ada tahapan di masa pandemi ini, Ya. ya Kak ya. Ya. Oke, gitu. Nah, sekarang Kak, soal yang kedua nih Kak. Tadi SKU Kak sudah dijelaskan sama Kak Catur. Lalu kita pergi kita bertanya tentang syarat kecakapan khusus. Kira-kira gimana tuh Kak syarat kecakapan khusus ini Kak? Nah, ini sebetulnya yang Syarat ini untuk mencapai apa Kak? iya. Gitu loh. Jadi untuk syarat kecakapan khusus ini untuk memperoleh tanda kecakapan khususnya Kak. Oh gitu ya. Jadi kalau kita prosesnya syarat dulu, Iya. memenuhi syarat lalu baru dapat tanda gitu dapat ya. tanda gitu. Oke. Jadi perlu diketahui juga untuk adik-adik. Jadi untuk tanda kecakapan khusus itu kan ada banyak sekali jenisnya. Gitu. Jadi Itu nanti ini Kak ditempelkan di mana itu Kak? untuk penempelan TKK sendiri itu di lengan sebelah kanan Kak. Oh, lengan Jadi sebelah kanan. di ini kan ada lokasi nih. Iya, Di lokasi ada sini kuarda, ya. kemudian ada kuarda cabang, kemudian bisa melingkar boleh, kemudian bisa horizontal seperti ini boleh. Oh gitu ya Kak ya. Jadi 5 itu yang tadi mengandung spiritual dan Iya. apa itu tadi yang lain itu ditempelkan di sini semua Kak ya. Iya. Untuk SKU ya Kak ya. SKK. SKK. Ya, TKK-nya. Gitu. Jadi untuk TKK ini yang ditempel di baju, di baju seragam pramuka itu yang maksimal hanya 5 Kak. Oh maksimal 5. Ya, Kalau jadi- lebih dari itu Kak gimana Kak? Nah, kalau misalnya peserta didik itu memperoleh TKK lebih dari 5, maka dia harus menempelkan harus memiliki tetampan atau selendang Kak. Nah,
selendang yang lingkar gitu seperti ya Kak ini. ya. Jadi kalau misalnya ada 6, ya yang satu nggak boleh dikasihkan ke ban lengan, soalnya kan maksimal cuma 5 Oh gitu. gitu. Nggak boleh Tapi dikasih yang di sini. sini tetap 5 Kak, nggak Iya. dipindah di sini, selempang gitu ya. Nggak boleh. Gitu ya, Jadi nggak memang kalau lebih dari 5 memang harus ditaruh di tetampan, Kak. Seperti itu. Yang kelebihannya itu, Ya, yang kelebihan dari yang 5 itu. kelebihannya. Oh gitu ya adik-adik ya, ternyata Kak Catur ini juga punya apa selempang itu Kak Catur ya? Ya dulu. Oh dulu. Sekarang kemana Kak? Ya kan ini kan masa penegak saya kan udah selesai, Kak. Oh Terus gitu. ya kemarin mau masuk ke Pandega, Mm-mm. tapi belum punya pangkalan gitu. Oh gitu. Pangkalan Pandeganya kita belum punya. Saya belum Gitu ya. punya. Ternyata ini ya rumit ya Kak ya. Iya, yang jelas memang Agak prosesnya, Kak. rumit, Agak ya. prosesnya seperti itu juga. Terus kembali ke TKK tadi, Kak. Jadi TKK tadi kan tandanya gitu. Nah, terbagi menjadi 5, ada Iya. agama, kemudian patriot, Iya. keterampilan, ketangkasan, dan sosial. Dan itu beda-beda warnanya, Kak. Beda-beda warna, juga beda-beda simbolnya mungkin Kak ya. Iya. Iya. Nah, tips untuk memperoleh TKK Wah itu ini tip ini deh. Tip tipsnya untuk itu memperoleh. jadi kalau ada peserta didik itu yang mau memperoleh TKK itu dia harus mengukur dulu dan harus melihat dulu ini TKK-nya apa saja. Nah kalau misalnya dia bisa gitu langsung aja diambil untuk apa itu namanya ujiannya gitu. Jadi jangan ambil yang susah-susah gitu. Oh gitu ya. TKK-nya. Jadi yang sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuan ya Kak ya. Nah, itu tipsnya seperti itu sih, Kak. Jadi terus ini menjadi momok lagi sih. Sebetulnya TKK ini kan memang sangat sedikit sekali yang terutama yang di penegak, Kak. Kalau yang di penegak itu kan syaratnya kan tambah gitu. Misalnya saya ambil satu contoh. Di situ ada TKK sholat di dalam agama Islam ya. Iya. Nah, TKK terbagi menjadi tiga jenis. Ada TKK Purwa, TKK Madya, dan TKK Utama. Oh, nah, iya. 1, 2, 3 tingkatan itu. Tingkatan ini ada Purwa. kelas-kelasnya nggak? Ada. Purwa kelas berapa? Yang Purwa itu yang tingkatan 1. Oh, gitu. Yang paling bawah. Iya. Kemudian yang Madya itu tingkatan 2, terus yang Utama itu tingkatan 3. Nah, sebelum mencapai Madya harus Purwa dulu. Kalau misalnya yang siaga mau ujian, itu kita juga harus ujian gitu, Kak. Jadi gitu kayak ya, penegak, misalnya penegak itu yang sholat, oke udahlah sholat gitu. Iya. Yang Dia sholat harus menunjukkan syaratnya udah terpenuhi, Kak. iya, Cuma yang penegak itu ada satu tambahan syarat lagi, harus melatih adiknya anggota gitu siaga ya. itu, Di bawahnya anggota dia siaga, ya, Kak, ya. untuk meraih TKK yang itu, yang siaga. Begitu Baru dapat adik-adik, Purwa. ternyata prosesnya sangat panjang ya Kak Catur ya. Iya Kak Catur. Sekarang Kak Catur, ini tentang Pramuka Garuda Kak Catur. Waktu itu Kak Catur menerima lencana Pramuka Garuda, kalau nggak salah dulu tanggal 14 Agustus 2017 ketika apel besar ya Kak Catur ya, Hari Pramuka ke-56. Hari Pramuka ke-56 di Palian. Nah, gimana sih Kak Catur? Sedikit aja nih Kak Catur. Cuma dikit aja pengalaman Kak Catur bagaimana? Yang jelas dari kesan sendiri pengalaman sih ya sih, Kak, senang aja sih. Seneng ya Kak Senang, Catur kemudian ya? Luar yang biasa jelas ya Kak bangga, Catur. Bangga. bisa membawa nama sekolah yang jelas itu, kemudian nama pribadi, nama kedua orang tua kita, nama keluarga. Yang jelas sih senang sih. Seneng ya, bangga ya. Dan adik-adik kalau mau mencapai Pramuka Garuda ini prosesnya sangat panjang, dan silahkan besok kalau tatap muka sama Mas Catur, tanya langsung sama Mas Catur bagaimana untuk mencapai ke tingkat Pramuka Garuda gitu Kak Catur ya. Tepuk tangan adik-adik untuk Kak Catur. Kak Catur hari ini luar biasa. Terima kasih Kak Catur karena kita sudah di penghujung acara Kak Catur dan waktunya juga sudah habis. Gitu. Adik-adik tadi sekilas bahwa rangkuman dari apa yang sudah diberikan Kak Catur kepada adik-adik itu, yang pertama untuk menjadi seseorang yang luar biasa itu butuh proses ya Kak Catur ya. Prosesnya itu yang harus kita lalui, bertahan atau tidak di proses itu gitu Kak Catur ya. Motivasi juga. Motivasi juga. Kalau orang itu masih tidur, kamu udah harus bangun. Orang baru bangun, kamu udah harus berjalan. Orang baru berjalan, kamu udah harus berlari. Orang berlari, kamu udah sampai garis finish. Wah, itu dia. Ya Kak Catur, disinilah sampai sini kebersamaan kita di Skipo on the Podcast. Terima kasih, salam Pramuka.